Shalom, kembali Ya, lagi bersama kami di grup Wong LA. Orang LA ada di LA untuk jadi berkat bagi dunia ini dimanapun kita ada. Eh, Kita ingin menjadikan sesuatu yang berkat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Melalui kesempatan hari ini kita akan membahas kembali di continue episode yang kedua tentang Kolose yang kedua, di mana waktu yang lalu kita sudah membahas Kolose bagian pertama dan kita akan memasuk bagian yang kedua, supaya acara hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita melalui Alkitab yang kita bahas, supaya setiap orang yang membaca boleh diberkati, setiap orang yang melihat boleh dilawat Tuhan, dan mengalami satu terobosan besar dengan membaca firman-Nya untuk kita bisa diperlengkapi, untuk kita bisa dikuatkan dalam membaca firman Tuhan. Nah, melalui kesempatan hari ini, ada bersama dengan hambanya, Pastor Junri Alo, yang akan membahas kita, memasuki kita, menuntun kita untuk kita bisa masuk dalam pembahasan tentang Alkitab yang luar biasa. Sebelum saya serahkan waktu kepada Pastor Junri, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang ada, terima kasih buat segalanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, biar kami boleh menikmati sesuatu yang baru, karena Tuhan ada dalam kehidupan kami menyerahkan acara ini sepenuhnya kepada tangan-Mu, biar Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kami, biar Tuhan memimpin kehidupan kami untuk melihat hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyatakan kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu yang ada kepada tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kami silakan waktu selanjutnya kepada hambanya Pastor Junri Alo. ya. Terima kasih Pastor Sanfri. Shalom, kita berjumpa dan bertemu kembali dalam channel ini dan saya percaya kita akan diberkati melalui tayangan ini dan jangan lupa subscribe dan dukung kami dalam doa juga untuk kelanjutan program ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, menyimak atau memperhatikan tayangan dalam video ini. Saya percaya ini semua akan memberkati siapapun yang berinteraksi dengan media ini, dengan rekaman ini, dengan tayangan ini, dan kita percaya ini semua akan jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Kolose. Dan sebelum kita membahas kepada isi, melanjutkan bagian yang kemarin, saya ingin membahas mengenai 3 ciri khas dari kitab Kolose yang perlu kita perhatikan. Ada 3 ciri secara teologis yang menjadi hal utama dalam kitab Kolose yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah kitab Kolose menekankan pada kebenaran mengenai kehidupan atau keutamaan Kristus dan kesempurnaan orang percaya. Itu pertama. Itu menjadi ciri khas dari kitab Kolose, yaitu kepenuhan atau keutamaan Kristus. Kristus menjadi hal yang utama, menjadi prioritas, menjadi sentral. Lalu orang percaya itu sempurna di dalam Kristus. Kita disempurnakan karena kasih karunia Tuhan. Dan ini menjadi hal yang penting, menjadi ciri khas dari kitab Kolose. Yang kedua adalah kitab ini menegaskan mengenai kepenuhan kealahan Kristus. Ini hal yang sangat penting. Semua hal-hal yang menjadi nubuat dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Dipenuhkan secara penuh di dalam perjanjian baru, di dalam pribadi Kristus. Dan kemuliaan Kristus dinyatakan di dalam hal yang ditulis oleh Kolose 1 ayat 15-23, menjadi hal yang paling agung di dalam perjanjian baru. Kristus menampakkan atau menyatakan kemuliaan Allah. Ini hal yang ditulis oleh kitab Kolose dan merupakan hal yang sangat penting di dalam pembahasan kitab perjanjian baru, khususnya kitab Kolose. Yang ketiga, kitab Kolose merupakan kitab kembar bersama dengan Efesus. Karena keduanya mempunyai persamaan, dan dalam hal ini ditulis dengan isi yang hampir mirip, ditulis juga dalam tahun yang sama, kira-kira tahun 62 Masehi, bersama dengan kitab Efesus, maka kitab ini juga disebut kitab kembar. Jadi Kolose dan Efesus menjadi 2 kitab yang hampir mirip, dan ini menjadi ciri khas dari kitab Kolose. Dan kita bersyukur kita bisa mempelajari kitab ini, karena kita menemukan
keutamaan Kristus di dalamnya, menemukan kesempurnaan orang percaya di dalam Kristus, menemukan kepenuhan keutamaan Kristus yang menjadi pengenapan dari perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Lalu kita menemukan bahwa kitab ini menekankan kemuliaan Allah yang luar biasa di dalam pribadi Kristus. Dia yang berinkarnasi atau yang menjelma, Allah yang adalah roh menjadi manusia dan sepenuhnya ada di dalam Kristus. Yang kemudian kitab ini juga menjadi mirip dengan kitab Efesus, yang menjadi surat kembar karena pengajarannya, alurnya, dan isinya mirip. Maka ada beberapa penafsir, ada beberapa teolog mengatakan ini surat kembar. Kolose dan Efesus menjadi surat yang mirip, yang kembar, yang karena memang tahun penulisannya juga sama, tahun 62 Masehi. Nah, mari kita melanjutkan mengenai poin yang kedua dari pengarahan praktis dari pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada pengajaran praktis kehidupan orang percaya, harus berperilaku seperti apa. Bagian yang pertama kemarin itu adalah ajaran yang penuh dengan kuasa. Itu dibagi menjadi 3. Keutamaan Kristus yang mutlak, pelayanan Paulus dalam rahasia Allah di dalam Kristus, lalu berbagai kegiatan peringatan terhadap ajaran sesat atau ajaran yang keliru yang menyerang atau yang mempengaruhi jemaat di Kolose. Nah, poin kedua besar, bagian kedua, adalah pengarahan-pengarahan praktis atau anjuran-anjuran praktis. Nasihat-nasihat praktis mengenai kehidupan orang percaya dibagi menjadi 3 hal yang penting. Yang pertama, perilaku orang percaya. Kedua, hubungan rumah tangga di dalam kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga, pengaruh rohani orang percaya. Nah, ini 3 hal penting yang kita akan bahas dalam poin yang kedua dalam kitab Kolose. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Dalam poin 2 besar, perilaku orang percaya. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebagai kehidupan praktis, penerapan praktis sesuai dengan ajaran kitab Kolose adalah Kristus yang adalah hidup kita itu harus menjadi sentral dan fokus dalam hidup kita. Kalau Kristus menjadi sentral dan fokus, kita harus berperilaku seperti Kristus. Karena kita adalah imitasio Christi, kita adalah gambaran Kristus. Kita adalah duplikat Kristus. Maka kita harus menjadikan dia sentral, fokus dalam hidup kita. Kristus harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kristus harus menjadi pusat di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mengesampingkan kehidupan kita yang lama karena kita sudah ada di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang baru yang Tuhan mau, itu yang harus kita tekankan, itu yang harus kita hidupi, itu yang harus kita prioritaskan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 5-9 itu kita harus mematikan atau menghindarkan atau membuang kehidupan yang lama kita karena Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Kita harus mengesampingkan, kita harus membuang hal-hal yang lama yang berdosa dan menuju kepada Kristus yang adalah pribadi Tuhan yang sudah menebus kita. Kita harus menjadikan Kristus sentral atau fokus dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Disinilah kepenuhan orang percaya dan kesempurnaan orang percaya. Kita sudah ditebus dan kita harus mengenakan manusia baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ini menjadi sebuah substitusi. Kristus sudah menebus dosa kita. Kita memiliki kehidupan yang baru. Kita mengenakan pakaian yang baru. Yang lama kita harus buang, kita harus singkirkan, kita harus kesampingkan, dan kita mengenakan kehidupan yang baru. Seperti pakaian kotor kita harus buang. Kita harus ganti dengan pakaian yang baru. Sama seperti ketika kita mengenakan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita, maka kehidupan lama kita yang penuh dosa itu kita harus buang, kita harus tinggalkan, kita harus kesampingkan. Supaya fokus hidup kita hanya kepada Kristus. Yang kedua, hubungan rumah tangga dalam kehidupan orang percaya. Itu ada dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1. Kita harus tahu hubungan rumah tangga di dalam kehidupan orang Kristen antara suami dan istri. Suami adalah kepala, istri adalah penolong. Ini harus menjadi sebuah status yang perlu kita tahu posisinya. Supaya kita tidak memutarbalikkan peran dan fungsi tanggung jawab di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Pria, suami sebagai kepala dan istri harus menjadi penolong. Tidak dibalik-balik atau tidak ditukar. Sebagai imam, raja dan nabi, pria harus bertanggung jawab atas keluarganya. Dan istri harus menolong sebagai penolong di dalam keluarga atau rumah tangga. Yang kedua, anak dan orang tua. Ini peran rumah tangga orang percaya, hubungan anak dan orang tua. Anak harus menghormati orang tua. Orang tua harus mengasihi anak-anak.
Itu bisa kita lihat dalam Kolose 3, 20-21. Anak harus respect, harus hormat, harus taat, harus tunduk pada orang tua. Sementara orang tua harus memperhatikan, memperdulikan, mengasihi anak-anaknya. Itu hubungan yang harus terjadi. Tidak bisa kemudian mengabuse anak-anak, tidak bisa kemudian menelantarkan anak-anak, tidak bisa kemudian memukul anak-anak tanpa sebab, tidak bisa kemudian melakukan bullying atau melakukan hal-hal yang membuat anak-anak menjadi sakit hati. Ingat baik-baik ya, anak-anak yang sakit hati kemudian akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan ini sebuah pengaruh buruk kalau itu terjadi. Maka orang tua harus berperan secara maksimal, menjadi bapak, menjadi mentor, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu hubungan yang harus dibangun di dalam keluarga atau rumah tangga orang percaya. Dan yang ketiga adalah hamba dan tuan. Bagaimana hubungan hamba dan tuan? Itu hamba harus menghormati tuannya ketika dia bekerja. Dia harus bekerja dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini dua ayat yang terkenal. Kolose pasal 3, 23, 24. Apapun yang kamu lakukan, itu ditujukan kepada para hamba, kepada tuannya. Apapun yang kamu lakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat-ayat yang terkenal. Kolose 3, 23, 24. Apapun yang dilakukan oleh hamba kepada tuannya, lakukanlah seperti dia melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan untuk bosnya, bukan untuk pimpinannya, bukan untuk atasannya, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang dijumpai oleh tangan kita, dipikirkan oleh pikiran kita harus mengerjakan itu seperti untuk Tuhan, seperti buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini peran atau ini pesan hubungan hamba dan tuan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ayat 22 sampai 4 ayat 1. Nah, di sini hubungan itu diatur dengan baik. Antara suami istri, orang tua dan anak, dan hamba dan tuan. Itu diatur dengan sangat rapi, sangat sistematis, sangat teratur oleh Paulus ketika dia mengirim surat kepada jemaat di Kolose. Diatur fungsi dan perannya. Suaminya berfungsi dan berperan seperti apa. Istri berfungsi dan berperan seperti apa. Suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami. Anak harus menghormati orang tua harus mengasihi anak. Tuan harus memperhatikan hamba-hambanya, hamba-hambanya harus melakukan segala tanggung jawabnya dengan baik kepada tuannya atau bosnya atau pimpinannya atau atasannya. Ini hal yang diatur oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dengan sangat baik. Nah, bagian yang ketiga adalah pengaruh rohani orang percaya. Bagaimana pengaruh rohani orang percaya dalam kehidupan praktis, dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kehidupan orang percaya harus ditandai dengan doa. Kekuatan doa penting sekali bagi setiap kehidupan orang percaya. Doa adalah nafas hidup bagi setiap kita. Kalau kita tidak konsisten dalam doa, maka kita kehilangan kuasanya. Berdoalah senantiasa. Baik atau tidak baik waktunya, apakah kita ada dalam situasi yang aman atau tidak, kita harus tetap terus berdoa. Berdoalah tanpa berkeputusan. Berdoalah senantiasa. Sekali lagi, Paulus berkata untuk tetap terus berdoa. Doa harus menjadi fokus, harus menjadi kehidupan praktis, menjadi gaya hidup orang percaya. Ini pengaruh orang percaya dalam diri setiap kita di dalam kehidupan praktis kita. Kita harus menjadi orang yang senantiasa berdoa, karena di sana ada kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan. Harus menjadi orang yang suka berdoa, senang berdoa, dan kuasa Allah itu akan melingkupi kita, akan datang dalam hidup kita, dan akan memperlengkapi setiap kehidupan kita. Berdoalah senantiasa di dalam Kristus. Yang kedua, berperilakulah bijaksana. Bijaksana terhadap orang luar. Kita harus berperilaku sopan, baik, bijaksana. Bukan egois kita, tetapi kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tetapi bagaimana kita bijak di dalam interaksi, di dalam pergaulan kita, di dalam tugas pekerjaan kita, dalam pelayanan kita harus bijaksana. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan yang penting saya untung, tetapi bagaimana kita memiliki perilaku yang bijak, yang bisa menjadi kesaksian bagi orang luar di sana, bahwa kita betul-betul murid Tuhan, yang hidup berotoritas secara rohani. Kita memiliki pengaruh. Jadi selain doa tadi, yang kedua hidup bijaksana. Itu ciri dari orang Kristen yang memiliki otoritas rohani. Power, ada kuasa, ada sebuah teladan yang luar biasa ketika kita memiliki teladan seperti yang diminta oleh Tuhan dalam diri kita. Selain doa, kita memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Yang ketiga,
Perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih karunia. Bukan perkataan-perkataan yang sembarangan. Bukan asal-asal omong. Bukan asal-asal menyampaikan sesuatu dalam mulut kita. Tetapi betul-betul sesuatu yang memuliakan Tuhan. Betul-betul mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Betul-betul mendatangkan hal yang membuat orang lain mendapatkan berkat. Bukan perkataan yang menghina, bukan perkataan yang melecehkan, bukan perkataan yang mendemotivasi orang, bukan perkataan yang membuat orang sakit hati dan seterusnya, tetapi perkataan-perkataan yang mengandung karunia Allah, yang menyatakan kasih karunia Allah, sehingga ketika orang mendengarkan perkataan kita, dia diberkati oleh Tuhan. Mari kita cek hidup kita. Apakah kehidupan praktis ini itu tergambar dan terlihat dalam kehidupan kita? Kalau ini kita lakukan, maka ada otoritas rohani yang sangat luar biasa itu kita miliki, dan itu berdampak keluar. Kita menjadi terang dan kemuliaan Allah secara praktis dalam hidup kita, melalui kehidupan doa, melalui kehidupan yang bijaksana, dan melalui perkataan-perkataan hidup kita. Ini akan terwujud sebuah dampak yang besar dari setiap orang percaya yang menjadi duplikat-duplikatnya Kristus, yang menjadi pelayan-pelayan Kristus, yang menjadi gambaran-gambaran Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang akan menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan, dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui kehadiran kita, melalui representasi kita, dimanapun kita berada. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi siapapun yang berinteraksi dan yang berjumpa dengan kita. Demikian beberapa hal yang praktis yang bisa kita dapatkan sebagai sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan praktis kita dalam hidup masa kini, yang harus kita lakukan, yang harus kita buat demi dan guna kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia ini, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih buat hambanya Pastor John Riano yang membahas dari kitab Kolose ini. Sungguh sesuatu yang luar biasa bahwa masih ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Jika kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita yakin sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang beri, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan semuanya dalam kehidupan ini. Nah, kami bersyukur buat hari ini, ya, melalui waktu yang singkat ini kami boleh mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi sekeliling kehidupan kita. Untuk kita yakin bahwa masih kita punya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan ini. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Cukup. Itu bagian kedua ya. Bagian kedua yang kita bahas. Oke, kita akan tutup. Yang 4 pasal ini. Ya, kita akan tutup bagian yang kedua ini dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kami boleh membahas dari kitab Kolose, di mana kami yakin pembahasan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan memperdalam setiap orang yang membutuhkan penjelasan dari kitab Kolose ini, Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu yang ada kami diberkati dan kami dilawat, Tuhan. Ya, kasih anugerah-Mu Tuhan berikan dalam kehidupan kami, setiap pembaca, setiap pendengar yang melihat video ini, mereka boleh diberkati dan mereka boleh menerima sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada orang tentang grup ini supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.